Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa kembali hadir di channel Awaludin Rido. Seperti biasa, kita akan belajar bersama mengenai soal-soal kompetensi teknis PJOK untuk P3K dan SKB CPNS. Selamat buat teman-teman yang sudah lulus passing grade. Untuk yang belum lulus passing grade, jangan putus asa, jangan berkecil hati karena masih ada tes tahap yang kedua. Tapi ingat bahwa di tahap kedua nanti teman-teman akan berhadapan dengan pesaing-pesaing baru yang juga melamar di formasi yang sama. Jadi tingkatkan terus amunisinya. Sekedar informasi nih dari FR yang ya lumayan ramai di sosial media dan juga dari teman-teman yang sudah mengikuti tes P3K tahap pertama kemarin. Jadi ternyata banyak soal yang keluar itu terkait dengan paradigma baru pembelajaran Penjas. Di sini saya menyarankan teman-teman bagi yang sudah punya modul atau bisa mengakses SIM PKB, silahkan dipelajari kembali, dibaca-baca dan juga melakukan penelaahan. Jadi jangan cuma sekedar dibaca tapi juga ditelaah gitu. Kenapa ditelaah? Karena dengan melakukan penelaahan, teman-teman bisa mengasah, bisa meningkatkan dan juga mempertajam pemahaman teman-teman terkait materi dan juga bisa meningkatkan literasi teman-teman. Mengapa literasi? Karena kita tahu bahwa soal yang muncul adalah soal-soal yang tipe HOTS, di mana tipe soalnya itu panjang-panjang, terus butuh analisis, sehingga kalau literasi teman-teman itu rendah, jadi akan sulit memahami soal gitu ya, sulit menganalisisnya, jawaban apa yang dimau dan apa yang ditanyakan dalam soal tersebut gitu. Kadang kita terjebak untuk membaca soal secara berulang-ulang tapi nggak ngerti, alhasil ya wassalam, jawabannya cuman hitung kancing gitu ya. Jadi saran saya teman-teman silahkan mumpung waktunya masih panjang lakukan penelaahan. Baik, di sini saya sudah membuat catatan kecil tentang indikator apa saja sih yang harus dikuasai teman-teman terkait modul paradigma baru pembelajaran Penjas. Jadi, yang harus dikuasai teman-teman adalah memahami pengertian pendidikan jasmani, memahami pengertian pendidikan olahraga, memahami pengertian pendidikan kesehatan, terus kemudian juga teman-teman harus dapat menemukan perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga, menemukan perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan, menganalisis tujuan pendidikan jasmani, dan menentukan manfaat pendidikan jasmani. Oke, kita mulai ke pembahasan pengertian pendidikan jasmani, pendidikan olahraga, dan pendidikan kesehatan. Tapi teman-teman, di sini saya cuman menyajikan definisi yang berupa kata kunci. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman dalam memudahkan pemahamannya gitu ya. Jadi penyajian di sini tidak berupa pengertian secara detail gitu, tapi hanya merupakan kata kunci yang mudah-mudahan bisa mempermudah teman-teman dalam memahaminya. Nah, apa sih dari pengertian dari pendidikan jasmani? Jadi, pengertian pendidikan jasmani adalah pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan secara holistik. Yang dimaksud dengan holistik di sini adalah menyeluruh, meliputi aspek kognitif atau pengetahuan, sikap atau afektif, dan juga psikomotorik atau keterampilan. Kemudian pendidikan olahraga, pengertiannya adalah pendidikan yang membina peserta didik agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu. Jadi orientasinya adalah ke teknik dasar, skill, dan juga prestasi optimal. Kemudian pendidikan kesehatan. Nah, pendidikan kesehatan itu adalah upaya bimbingan atau tuntunan kepada seseorang atau anak didik tentang kesehatan. Jadi orientasinya adalah pada perilaku peserta didik atau individu atau juga masyarakat terkait dengan kesehatan.
Jika tadi kita sudah membahas pengertian, sekarang kita mulai membedah perbedaan pendidikan jasmani, pendidikan olahraga, dan pendidikan kesehatan. Perbedaan yang paling mencolok dalam pendidikan jasmani adalah pendidikan jasmani itu berorientasi kepada perkembangan peserta didik secara menyeluruh, yaitu meliputi aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Kemudian pendidikan olahraga, hal yang paling terlihat pada pendidikan olahraga ini perbedaannya adalah berorientasi pada prestasi optimal cabang olahraga tertentu. Jadi orientasinya adalah skill atau prestasi. Kemudian pada pendidikan kesehatan, orientasinya itu terhadap perubahan perilaku individu atau masyarakat tentang kesehatan. Jadi masyarakat yang tadinya tidak tahu tentang kesehatan menjadi tahu dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya sudah membuat rangkuman tentang tujuan pendidikan kesehatan. Sebetulnya sangat mudah sekali mengenali clue-nya, di mana setiap kalimatnya itu mengandung kata kesehatan. Jadi teman-teman apabila nanti menemukan soal-soal yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan, ingat clue-nya ya, kata kesehatan biasanya. Tujuan pendidikan kesehatan, 1. Meningkatkan pengetahuan anak didik tentang ilmu kesehatan, termasuk cara hidup sehat dan teratur. 2. Menanamkan dan membina nilai dan sikap mental yang positif terhadap prinsip hidup sehat. 3. Menanamkan dan membina kebiasaan hidup sehat sehari-hari yang sesuai dengan syarat kesehatan. 4. Meningkatkan keterampilan anak didik dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan, dan perawatan kesehatan. Jadi setiap kalimatnya mengandung clue, yaitu kata kesehatan. Banyak sekali teman-teman yang mengeluh, katanya soal pada saat tes P3K itu tidak sesuai dengan soal-soal yang ada di tryout SIM PKB. Kalau menurut saya teman-teman, soalnya itu tidak akan mungkin sama persis. Tetapi kalau teman-teman menguasai indikator setiap modul, itu teman-teman akan sangat mudah sekali memahami dan menemukan jawabannya gitu. Karena kalau kita sudah benar-benar paham dengan suatu konsep, mau dibulak-balik soalnya pasti akan mengerti. Oke teman-teman, dibaca sendiri ya. Nanti saya lampirkan di deskripsi video ini modul paradigma baru pembelajaran Penjas. Teman-teman bisa mendownload dan mempelajarinya di rumah. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai manfaat pendidikan jasmani. Ini juga banyak muncul di tes P3K kemarin. Manfaat pendidikan jasmani yang pertama adalah memenuhi kebutuhan anak akan gerak, kemudian mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya, menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna,
menyalurkan energi yang berlebih, dan merupakan proses pendidikan secara serempak, baik fisik, mental, maupun emosional. Oke, di sini saya sudah membuat satu soal yang kategorinya cukup mudah. Kenapa mudah? Karena soal di sini sudah bisa ditebak ya pertanyaannya dan apa yang diinginkan dari soal tersebut. Jadi nggak perlu analisis gitu. Berbeda dengan soal yang tipe hot yang kita tuh harus sedikit mengernyitkan dahi gitu untuk menangkap dan memahami soalnya gitu. Salah satu manfaat pendidikan jasmani dan olahraga diberikan di sekolah adalah A. Merupakan proses pendidikan secara serempak, baik fisik, mental, maupun emosional. B. Menanamkan sikap sportif, menang dan kalah adalah bagian dari G. C. Memberi pemahaman dari yang tadinya tahu menjadi tidak tahu mungkin ya. Dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu tentang perilaku hidup sehat. D. Meningkatkan sikap kepemimpinan dan kualitas membangun tim. Oke, sekarang kita analisis jawabannya satu-satu. Merupakan proses pendidikan secara serempak baik fisik, mental, dan emosional. Oke, ini masuk ke dalam manfaat pendidikan jasmani. Jadi jawabannya adalah A. Yang kedua, menanamkan sikap sportif. Menang dan kalah adalah bagian dari game. Ini merupakan manfaat dari pendidikan olahraga. Kemudian memberi pemahaman dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu tentang perilaku hidup sehat. Ini adalah manfaat dari pendidikan kesehatan karena di sini ada kata sehat. Kemudian D. Meningkatkan sikap kepemimpinan dan kualitas membangun tim. Ini juga bagian dari manfaat pendidikan olahraga. Jadi jawabannya adalah A. Nah ini teman-teman, jawabannya ada di modul SIM PKB pada halaman 20. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang levelnya agak sedikit naik ya, tapi ini belum hot. Pendidikan jasmani yang benar akan memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap pendidikan anak secara keseluruhan. Hasil nyata yang diperoleh dari pendidikan jasmani adalah perkembangan yang lengkap dan menyeluruh. Manakah pernyataan di bawah ini yang sejalan dengan pernyataan di atas? A. Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan secara serempak, baik fisik, mental, maupun emosional. B. Pendidikan jasmani menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. C. Pendidikan jasmani memberdayakan siswa dengan kecakapan hidup. Dan D. Pendidikan jasmani merubah perilaku individu, keluarga, dan masyarakat dalam membina dan memelihara perilaku sehat dan lingkungan sehat. Teman-teman, silahkan dianalisa dan tentukan jawabannya. Baik, teman-teman, jika teman-teman melihat soal nomor 1 tadi, sebetulnya jawaban yang diinginkan dari kedua soal ini adalah sama, ya, yaitu mengenai manfaat pendidikan jasmani, hanya saja narasinya yang berbeda. Dan jawabannya adalah A. Penjas atau pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan secara serempak, baik fisik, mental, maupun emosional. Nah, ini jawabannya teman-teman.
Oke teman-teman, kita cukupkan dulu pembahasan kita sampai di sini. Ini hanya sekedar review saja ya. Mudah-mudahan nanti di video berikutnya saya bisa menyajikan beberapa soal dan kemudian kita bahas yang mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman lebih untuk teman-teman dalam belajar. Jangan lupa apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di komen, di like, di share dan juga di subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.